Pemirsa intens investigasi, heboh pengakuan Erika Karlina soal hamil 9 bulan. Bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga membuat Fuji, sahabat Erika, meradang. Ya, Fuji tidak tinggal diam memberi komentar. Bahkan sindiran pedas yang diduga kepada DJ Panda yang mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika. Dalam sebuah live streaming, Fuji menirukan gaya pamer uang yang dilakukan seseorang, khususnya soal transfer uang sebesar 45 juta rupiah. Meski tak menyebut nama siapa orang yang sudah disindirnya, tapi tampaknya netizen sudah bisa menebak siapa sosok yang coba disindir Fuji tersebut. Lantas, benarkah saat itu Fuji menyindir DJ Panda? Benarkah juga DJ Panda sudah meminta maaf kepada Erika lewat video klarifikasi permintaan maafnya? Lalu benarkah Fuji juga meninggalkan komentar sengit di saat sang DJ meminta maaf kepada Erika? Apakah komentar Fuji yang sudah memancing reaksi para netizen ikut berkomentar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, dalam video yang beredar di media sosial, Fuji tengah membicarakan tentang orang kaya baru atau OKB. Ia pun kemudian menyebutkan jumlah saldo yang dipamerkan, yang disebut-sebut pernah dilakukan oleh DJ Panda. Lantas netizen pun langsung menebak-nebak maksud sindiran Fuji itu memang ditujukan untuk DJ Panda. Pasalnya, di video yang viral itu, Fuji juga memperagakan seorang DJ yang sedang memainkan musiknya. Video menyindir seseorang ini baru pertama kali ini dilakukan oleh anak bungsu Haji Faisal ini. Dan ternyata ada alasannya karena Erika adalah sahabatnya. Dan seolah tak terima atas apa yang dilakukan oleh DJ Panda kepada Erika yang tengah hamil 9 bulan itu, maka Fuji pun menyindir DJ Panda yang mengaku ayah dari anak yang dikandung Erika. Maka seperti inilah momen Fuji dalam video yang beredar di media sosial yang diduga sudah menyindir DJ Panda tersebut. Flexing iya biar gak disangka miskin, aku capek disangka miskin tuh. Mangan lah kok dipameri saldone DJ Panda sing viral iku ya Allah 45 juta saldone. Ya Allah kirim aku 50.000 mas, tak nggo tembas KFC taken wonge dulur tolong. Cek gak ngetengi Erika kongkon tanggung jawab iku lho ya Allah viral neh. Aku lagi semangat ya. Semangat apa? Hah? Semangat aja. Nanti orang duduk di bawah sini tuh. Tengil banget. Kenapa emang tengil banget? Kenapa emang tengil banget? emang kenapa tengil banget? Emang kenapa kalau OKB? Saldo. Aja orang mau ngomong apa, yang penting duit masuk. Inti dari live ini adalah aku jualan aja. Sama disuruh makan ya? Karena kita cari duit Yang banyak juga yang tadi. dengan senang-senang, tapi kayak tidak mau merugikan orang lain, tidak mau nyinyir. Tapi kayak kalau kali ini kalau orang kepancing ya, kayak aku gatel deh, kayak gitu. Mau apa emang? Bercanda gak boleh kayak gitu, Fuji. Kayak baru pertama kali aku kayak gini, tapi kayak kesel.
Wow. Ya kan. Awan-awan inilah yang gagal. Susah banget ya tahunnya itu. Tak hanya diduga menyindir mantan kekasih Erika, DJ Panda, Fuji juga sempat mengomentari unggahan DJ Panda saat minta maaf di akun sosial medianya. Ia meninggalkan komentar pedas di video klarifikasi DJ Panda. Ia menuliskan minimal mandi, dan komentar menohok Fuji itu langsung banjir dukungan dari para netizen. Sebelumnya, usai heboh pengakuan dari Erika di Jagadmaya bahwa dirinya tengah hamil 9 bulan, DJ Panda pun muncul dalam video di akun sosial media pribadinya. Ia membuat pengakuan yang tak terduga bahwa dirinya adalah ayah biologis dari anak yang ada di dalam kandungan Erika. Ia ungkap pertemuan dan hubungannya dengan Erika sejak bulan November tahun 2024. Mereka sempat tinggal bareng saat hendak menyiapkan pernikahan, namun keduanya sering terlibat percekcokan. Hingga akhirnya Erika memilih DJ Bravi sebagai pengganti dirinya. Dan atas perlakuannya yang tak selayaknya kepada Erika dan DJ Bravi, maka DJ Panda akhirnya mengunggah video permintaan maafnya untuk Erika dan juga DJ Bravi. Ia bahkan tak segan untuk bertemu langsung untuk minta maaf kepada Erika dan DJ Bravi jika diizinkan. Seperti inilah ungkapan maaf DJ Panda di unggahan sosial medianya tersebut. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Di sisi lain, seorang konsultan finansial ikut bicara soal kabar kehamilan Erika dan sikap DJ Panda yang kemudian menyeret Natalie Holscher ikut di dalam parodi ibu hamil, berdaster tengah nge-DJ. Parodi itu diduga dibuat oleh DJ Panda dan kawan-kawan untuk menyindir Erika. Dan sang konsultan sangat menyayangkan orang-orang yang memparodikan seorang ibu hamil. Di mana awalnya mereka tidak mengaku sudah menyindir Erika. Namun akhirnya terbukti jika benar video parodi itu untuk menyindir Erika.
Kasus DJ Panda ini sebenarnya ada 3 poin penting. Jangan dicampur aduk ya. Yang poin 1 adalah masalah hubungan antara Panda dan Erika. Yang which is itu sebenarnya sudah di-clear. Erika tidak meminta tanggung jawab sama si Panda. Panda juga mereka itu berdua legowo. Jadi fix, dan kita tidak membenarkan tindakan hamil di luar nikah, tapi mereka nggak ada masalah, jadi ini nggak usah dipermasalahin. Inilah sebabnya si Kobrevi, Vicong, itu kemudian masuk di sini, dan saya juga akhirnya ikut tergerak untuk memviralkan kasus ini karena nomor 3, karena adanya video parodi cosplay Bumil. Di mana sebenarnya video parodi itu nggak terlalu bermasalah, tapi yang masalah adalah respon dari orang-orang yang berada di video cosplay Bumil itu. Mereka mengingkari bahwa ini bukan nyindir Erika, bukan nyindir Brevi dengan songgongnya. Dan hari ini masalah ini terjawab dengan video yang akan saya lampirkan di sini. Lainnya daster dong, daster sama kayak Brevi anjir. Ih serius sama kayak Brevi. Gak apa-apa kan bisa gua titik. Gue bisa gua titik. Enggak. Iya kan dasteran si siapa? Si Brevi kan dasteran. Enggak kan itu konten enggak. Coba dulu. Iya, ntar gua cut tenang aja. Pakai Biar gak berantem. Anjay. Lu gak pakai apa-apa, Kak? Sabar gua kayak mama Facebook deh. Jadi Panda sendiri yang sudah memberikan klarifikasi bahwa dia tahu bahwa ini video sindiran. Awalnya dia menolak untuk menggunakan daster apa segala, tapi ya ada cewek itu yang maksa-maksa gitu kan, biarinlah, akhirnya terjadilah. Ya jadi ini membantah semua statement dari para video yang pelaku yang bahwa dia tidak nyindir apa segala. Lantas benarkah usai DJ Panda meminta maaf, kekasih Erika, DJ Bravi sudah memaafkan DJ Panda? Namun benarkah juga meski sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, usai DJ Panda di dalam media sosial sudah membuat permintaan maaf kepada Erika Carlina dan DJ Bravi atas apa yang sudah dilakukannya kepada Erika sampai hamil hingga mentalnya terganggu. Akhirnya kekasih Erika, DJ Bravi buka suara terkait permintaan dari DJ Panda tersebut. Menurutnya, secara personal ia sudah memaafkan DJ Panda, tetapi kalau proses hukum tetap berlanjut. Alasannya karena urusannya itu lebih ke Erika, karena itu adalah urusan mereka berdua terkait masa lalu keduanya. Selain itu, ditegaskan DJ Bravi kalau ia tak mau ikut campur terlalu jauh masalah dirinya dengan DJ Panda karena ia sudah menerima sanksi sosial yang tak kalah beratnya. Udah tadi juga udah ke podcastnya Bang Densu. Ya. Personally gue udah memaafkan dia, sudah memaafkan. Okay. Tapi kalau proses hukum tetap berlanjut, mungkin itu lebih ke urusan ke Erikanya ya, ke Mbak Er, karena kan urusan mereka berdua. Yang pasti fokus gue sekarang kayaknya udah mau, gue pribadi udah sama Panda, kayak udah cukup lah. Gue juga nggak mau terlalu jauh masalah gue sama dianya, karena menurut gue sanksi sosialnya juga udah berat banget buat dia. Tapi balik lagi, antara dia dan Erika menurut gue proses hukumnya itu tetap kita hargai berdua lah.
Selanjutnya, diungkap DJ Bravi juga, jika dari hari pertama DJ Panda memberikan klarifikasinya, Erika sudah melaporkannya ke polisi. Menurutnya, dirinya kurang tahu pasalnya apa saja karena dirinya secara pribadi tak mau ikut campur karena bukan urusannya. Tapi itu adalah urusan Erika dan DJ Panda. Menurutnya juga kondisi Erika sudah recovery serta yang terpenting mentalnya masih bisa dijaga karena mau lahiran takutnya terganggu. Sedangkan terkait dirinya akan menikah dengan Erika dijawab DJ Bravi, diaminin saja. Saat ini DJ Bravi hanya berharap agar bayi yang dilahirkan Erika nanti sehat dan Erika juga sehat. Kemudian masalah pun cepat selesai. Udah ngelaporin kan? Sudah dari awal, dari hari pertama dia speak up, dia udah melapor ke polisi. Apa? Kurang tahu sih kalau pasalnya apa aja bang, karena memang gue pribadi juga nggak mau ikut campur karena bukan urusan gue, itu urusan Bayar sama Panda lah. Oke, sampai ini kondisinya seperti apa Bayar? Udah recovery, puji Tuhan udah recovery. Yang penting mentalnya sih mas, sekarang kan mau lahiran ya, takutnya terganggu jadinya. Gimana bener nggak sih? Itu akun fake. Segera menikahnya tuh seperti apa? Kayak nikah mas, semua orang amin mas. Oke, harapannya ya mungkin. Harapannya yang penting bayinya sehat, Erikanya sehat, semua masalah cepat kelar. Kasus hubungan Erika dan DJ Panda yang berakhir dengan kehamilan di luar nikah ini pun mendapat tanggapan dari Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa tanggapannya? Benarkah menurutnya jika mau sama mau, maka tidak usah buat gaduh di hadapan publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, mengenai pengakuan dari DJ Panda yang menghamili Erika Karlina juga mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman Paris, kalau memang sudah jadi karena mau sama mau, tidak usah gaduh-gaduh ke publik. Sebelumnya, diakui Hotman Paris jika ia kenal dengan sosok Erika yang cantik, pintar bergaul, serta karirnya pun bagus. Namun menurutnya, yang belum dirinya mengerti kenapa kok bisa 9 bulan hamil, tapi baru sekarang mulai terungkapnya. Menurutnya, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta, kenapa tidak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil? Menurut Hotman Paris, ia mengetahui hanya melalui komen-komen, serta dirinya juga bertanya kepada mantan pacar dari Erika, kenapa tidak mencari pengusaha, kenapa harus DJ? Menurut Hotman Paris juga, dirinya tidak bisa komen siapa yang menghamili Erika. Serta menurutnya, kenapa sudah 9 bulan, yang jelas sungguh sangat disayangkan seorang artis yang sudah senior kalau memang tidak mau hamil. Kenapa tidak dicegah? Dan kalaupun ada rencana ingin hamil, kenapa tidak menikah saja dengan cowok itu? Hotman Paris juga mempertanyakan apakah mantannya mengakui kalau anak itu adalah anaknya, serta menurutnya sangat susah pembuktiannya. Sementara itu, seandainya Erika melaporkan orang-orang yang mengancam dirinya dan meminta bantuan kepada Hotman Paris, maka ia pun siap buat pasang badan. Ya, saya kenal dia, cantik, pintar bergaul, karirnya juga bagus. Ya, yang saya belum mengerti, itu yang saya belum mengerti adalah ya kenapa kok bisa sampai 9 bulan hamil, kok baru sekarang mulai terungkap. Dan yang saya lebih tidak mengerti lagi, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta
kenapa nggak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil? Itu loh. Kayaknya perlu deh Hotman kasih training kepada para artis ini. Tapi abang Enggak, saya sudah pernah lagi. Saya hanya baca di komen-komen, terus saya tanya kepada mantannya juga, saya tanya, dia juga bilang dia udah putus sama saya 1,5 tahun lalu, ya. Dan aku juga nggak ngerti kenapa nggak cari pengusaha, kenapa DJ gitu loh, ya. Kenapa nggak cari pengusaha kayak Hotman Paris gitu loh, ya. Soal benar siapa yang hamil mana gua tahu sih. Ya kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa komen siapa yang hamilin dan kenapa saya sudah 9 bulan gitu. Itu aja saya komen. Tapi Yang jelas sungguh sangat disayangkan seorang artis yang sudah senior begitu, kalau memang dia tidak mau hamil, kenapa tidak dicegah? Itu aja, ya kan? Kalau memang dia merasa, kalau memang dia ada rencana hamil, kenapa nggak nikah aja sama cowok itu? Kenapa langsung dur gitu kan? Ya. Saya mau tanya, apakah mantannya itu mengakui bahwa itu adalah bayi dia? Hah? Mengakui atau enggak? tidak bang. Hah? Tidak bang kabarnya. Ya, itu susah pembuktiannya, berarti terulang lagi kasus si LM dong. Ya. dalam kasus ini mungkin bang nantinya. Dan kenapa sih sudah 9 bulan baru viral? Kan hamil, boleh tahu nggak? Hamil yang baru merasa sudah berapa bulan? 2 atau 3? Ya pasti cewek kan tahu. Kata dia sebulan aja, ya. Sebulan aja udah tahu info semua yang single di sini. Enggak, janjinya kan dinikahin, Erika itu janjinya mau dinikahin. Ya gua nggak tahu, nggak bisa ngomong buat. Intinya, kenapa seorang artis senior dan seorang, kalau benar dengan seorang DJ dalam hubungan intim tersebut, kenapa tidak hati-hati? Kalau memang tujuan dia sampai hamil, kenapa nggak nikah dulu? Ya, karena sekarang ini di apotek di mall manapun cari obat anti hamil gampang. Ya, jadi kepada cowok-cowok, agar kamu ceweknya tidak mau hamil, gampang banget. Ya, bagi teman saya Erika, nikmati hidup ini. Apa yang kita tuai sekarang adalah hasil perbuatan kita. Jalanin aja, ya. Jangan lagi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari, kalau memang cowok itu nggak mau, apa boleh buat. Ya itu aja. Toh kan dia kan secara finansial kan mampu membiayai anak itu. Just go ahead with your life gitu. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.